Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Radila Aulia, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi, BET 3 tahun 2025, dengan nomor induk mahasiswa 2112500842. Hari ini, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di unit kerja saya, yaitu Min 1 Pasaman Barat. Pada pelajaran IPAS di kelas 5 dengan materi struktur bumi, menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Masih ada yang belum semangat? Kita ulangi satu kali lagi. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap
terjadinya gempa bumi, dan yang keempat mengidentifikasi bagian-bagian gunung. Sebelum Ibu menayangkan video pembelajaran, sebaiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya yaitu tepuk fokus, agar anak-anak Ibu fokus dalam memahami isi materi dari video yang Ibu tayangkan nanti. Silakan berdiri. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Satu kali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Silakan duduk kembali. Perhatikan video yang Ibu tayangkan ya. Bisa lihat, bumi yang kita huni ini merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian galaksi Bima Sakti. Tapi, tahukah teman-teman apa saja lapisan yang membentuk bumi? Kita cari tahu yuk. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Dalam sistem tata surya, bumi merupakan planet ketiga, dan bumi tersusun dari beberapa lapisan. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lapisan bumi berurutan dari yang paling luar hingga paling dalam, terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Supaya semakin jelas, yuk kita bahas satu persatu. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi diibaratkan sebagai kulit telur rebus. Nah, struktur kerak bumi sangat tipis dan rapuh jika dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Sebab kerak bumi ini tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan lapisan kerak bumi ini rupanya bervariasi teman-teman. Hal ini dikarenakan permukaan bumi yang tidak rata. Ketebalan kerak bumi di daratan adalah 25 sampai 40 km, sedangkan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Untuk lautan yang kepulauan Hawaii, ketebalan kerak bumi yang paling tinggi di dunia hanya 5 km. Nah, kerak bumi sendiri terbagi menjadi dua, yakni kerak benua yang terdiri dari batuan granit dan kerak samudra dari batuan basalt. Kerak bumi terbelah menjadi lempengan besar seperti batuan basalt. Nah, lempen itu disebut lempen tektonik. Lempen ini bisa bergerak dengan sangat lamban. Pergerakan lempen tektonik hanya 0 sampai 14 cm per tahun. Mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atasnya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut litosfer. Baiklah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang struktur bumi dan perkembangannya melalui PowerPoint yang telah Ibu buat. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu struktur bumi. Lapisan terluarnya yang pertama yaitu kerak bumi. Yang kedua yaitu bumi. Yang ketiga bumi. Yang keempat bumi. Kemudian kerak bumi adalah lapisan yang paling tipis.
bumi. Lapisan selanjutnya yaitu inti luar bumi. Inti luar bumi bersifat cair. Suhunya mencapai sekitar 4.000 hingga 6.000 derajat Celcius. Penyebab medan magnet adalah pada bagian inti luar bumi. Lapisan selanjutnya yaitu inti dalam bumi. Suhunya mencapai sekitar 5.000 hingga 6.000 derajat Celcius. Tekanan di dalam inti bumi sangat besar, lebih dari 3 juta kali tekanan di atmosfer di permukaan bumi. Inti dalam memiliki diameter sekitar berapa? 220 kilometer. Kemudian bumi terdiri dari beberapa lempeng besar yang mengapung di atas mandat. Lempeng ini bergerak perlahan akibat arus konveksi di mandat. Pergerakan lempeng mempengaruhi bentuk permukaan bumi, termasuk pembentukan pegunungan dan lembah. Jenis-jenis gerakan lempeng ada 3 macam, yaitu yang pertama divergen, yang kedua konvergen, yang ketiga transformasi. Penjelasannya itu yang pertama lempeng divergen, lempeng bergerak menjauh satu sama lain. Kalau lempeng gerakan konvergen, lempeng bergerak saling mendekat dan bertabrak. Gerakan transformasi, lempeng bergerak saling bergeser sejajar namun berlawanan arah. Bisa lihat gambarnya di poin yang telah Ibu buat. Gempa bumi. Gempa bumi terjadi ketika energi di dalam bumi dilepaskan secara tiba-tiba. Energi ini sering terjadi di perbatasan lempeng tektonik. Dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan bumi. Benar atau tidak? Dari gempa banyak yang rusak. Penyebab gempa bumi ada beberapa macam, yaitu pergerakan lempeng tektonik, aktivitas gunung berapi, penurunan tanah atau tutupnya gua-gua bawah tanah. Gunung berapi terbentuk ketika magma dari dalam bumi naik ke permukaan bumi. Aktivitas vulkanik sering terjadi di zona subduksi di mana lempeng bertabrakan. Letusan gunung berapi dapat mengeluarkan lava, abu vulkanik, dan gas berbahaya. Dampak gunung berapi ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya membentuk tanah subur, sumber energi geotermal. Kalau dampak negatifnya terjadi bencana alam, kerusakan lingkungan, dan korban jiwa. Setelah penjelasan yang telah Ibu sampaikan, kemudian kita akan membuat sebuah proyek, yaitu tentang media pembelajaran tentang struktur bumi. Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok yang masing-masing jumlahnya 5 orang. Silakan duduk secara berkelompok sesuai dengan yang telah Ibu susun kemarin. Secara berkelompok, Ibu akan membagikan alat dan bahan untuk membuat media pembelajaran tentang struktur bumi.
Dua, mantan bumi. Terdiri dari gantungan silikon kayak magnesia dan besi yang memiliki ketebalan 2.900 km. Tiga, inti luar bumi. Terbentuk cair tersusun dari besi dan nikel yang memiliki ketebalan 2.200 sampai 2.266 km. Empat, inti dalam bumi. Terdiri dari besi dan nikel padat yang memiliki ketebalan 1.240 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Apa yang telah kalian pelajari dari proyek yang telah Ibu berikan ini? Memahami struktur lapisan-lapisan bumi. Adapun pentingnya kolaborasi di dalam pembuatan proyek ini gunanya untuk membuat pekerjaan kita atau proyek yang kita buat menjadi cepat selesai. Perlu atau tidak kolaborasi dalam membuat proyek dalam kelompok belajar? Karena kita sudah melakukan presentasi, sebaiknya kita melakukan explaining terlebih dahulu. Silakan berdiri. Explainingnya yaitu tentang 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Ada Ibu semuanya ya. Satu, dua, tiga. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Nampaknya anak-anak Ibu kurang bersemangat. Kita ulangi satu kali lagi, lebih semangat ya. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Silakan duduk kembali. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu ada berapa lapisan-lapisan bumi itu? Ada 4. Pertama yaitu bagian apa yang di tengah? Bagian inti bumi. Inti apanya? Bagian dalam atau luar? Kemudian yang kedua inti luar. Yang ketiga yang keempat gerak bumi. Anak-anak Ibu juga sudah memahami tentang ketebalannya. Ibu mau bertanya, ketebalan dari inti dalam bumi berapa, Res? 1.250 km. Benar atau salah? Benar. Kemudian Ibu akan membagikan refleksi pembelajaran. Bagaimana perasaan anak Ibu setelah belajar tentang struktur bumi ini? Tolong diisi masing-masing.
Selanjutnya, setelah anak-anak ibu mengisi refleksinya, kemudian selanjutnya yaitu tentang mengidentifikasi bagian-bagian gunung. Kemudian hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita, dan ucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.